Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk teman-teman ya. Kali ini lanjut ke materi kedua, materi tentang metode pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bapak Ari Iswanto, sarjana psikologis. Ya, saya bacakan sekilas tentang CV beliau. Tempat lahir Solo 3 Januari 1973. Status agama Islam, menikah, alamat sekarang di Perum Telaga Mukti 2 di Tingkir Tengah, Salatiga. Nomor HP 085643319873. Pendidikan SD Negeri Tunggul Sari Pajang, Leman Surakarta, SMP Negeri 9 Surakarta, SMA Negeri 2 Surakarta, sarjana psikologi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, lulus 1999. Pengalaman kerja, asisten dosen mata kuliah praktikum alat tes psikologi di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, koordinator divisi industri dan pendidikan lembaga psikologi terapan jasa psikologi Indonesia tahun 1998 sampai 2001. Staf pengajar di Sekolah Tinggi Teknologi Mangkubumi Surakarta tahun 2001, HRD Supervisor di PT Megasef Tayel Industri Salatiga Mega Radial tahun 2001 sampai 2007, Industri Ban Mobil PMDN, Personalia dan Marketing PK Offset Salatiga tahun 2008 sampai 2012, PT Libra Permana Bawen HRD Recruitment pada tahun 2012, Industri Garmen PMDN, PT Tora Industri Matsuoka Winner atau TMMW HRD Recruitment dan Training 2013, Industri Garmen PMA Jepang, PT Ungaran Sari Garmen ya, Senior HRD Recruitment dan Development 2013-2022, Industri Garmen PMA India, dan sekarang Basnas Kota Salatiga ya, Ketua periode 2022-2027. Workshop dan pelatihan tentang peraturan perusahaan dan kesepakatan kerja bersama, pelatihan sistem manajemen mutu oleh Asian Business Consultant, pelatihan 5S Kaizen oleh Disnaker Trans Provinsi Jawa Tengah, outbound training Beyond the Limit, pelatihan auditor internal sistem manajemen mutu, workshop tentang wawancara terpadu, workshop tentang kiat mengatasi karyawan bermasalah, pelatihan pengendalian manajemen mutu terpadu atau gugus kendali mutu, workshop sistem pengupahan tingkat regional, workshop tentang penyelesaian hubungan industrial atau PPHI, analisis jabatan oleh Disnaker Trans, workshop HIV/AIDS, training supervisory skill oleh Better Work Indonesia, training 5S Kaizen di PT USG, dan pelatihan dan orientasi pimpinan Basnas Kabupaten Kota oleh Basnas RI tahun 2012. 2022. Berarti orang ngantuk Mas. Ya. Langsung saja materi tentang metode pembelajaran dan teknik penguasaan kelas yang akan disampaikan oleh Bapak Ari Iswanto. Waktu dan saya silakan Bapak. Terima kasih Mas Hanif ya. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini sore-sore enaknya ngerengnya sambil ngopi enaknya Mas. Iya. Tadi musiknya udah musik Jawa tadinya itu. Tambah anger nih saya tidur gitu. Cuman sayangnya jauh dari penginapan Mas tadi. Kalau penginapan dekat mungkin pada tidur ini ya. Karena suasananya mendukung ya, Bang ya. Sangat mendukung, jauh dari sana sini gitu ya. Jadi yang bulan madu mungkin cocok di sini gitu, nggak ada yang ganggu gitu ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh panitia MPKSDI Kabupaten Kendal. Klinik Bisa Silaturahmi. Ini saya pertama kali menginjakkan kaki di sini nih saya. Oh sama. Ternyata sama ya. Saya pikir dengan udah familiar karena orang Boja, orang Kendal. Kalau yang pernah saya di daerah sini ada Skatul ya, Kampung Jawa ya.
pernah outbound di situ. Kemudian di daerah mana ya, di bawah tapi di daerah Boja juga. Memang ini tempatnya enak untuk kita refreshing gitu ya. Namun sore hari ini kita tidak menggunakan waktu untuk bersantai, kita belajar ya talabul ilmi. Terima kasih atas kesempatan untuk bisa berbagi dengan saudara sekalian. Ini dari Ortom semua ya. Ortom ya berarti ya, dari IPM, ada IPM juga? Ada IPM, ada ya IPM, IMM, NA, Pemuda, HW, Tapak Suci, Kokam, kemudian apa lagi ya? Aisyah juga, Aisyah, Ortom khususnya. Dan saya yakin semuanya sudah biasa menghandle pelatihan. Betul ya? Sudah biasa di unitnya masing-masing, di ortumnya masing-masing handle pelatihan. Mungkin sebagian besar sudah master of trainer. Namun tidak ada salahnya sore ini kita belajar bersama-sama. Jadi kita sharing, tidak ada yang saya juga belajar. Walaupun background saya bukan akademisi, kalau temanya kan metode pembelajaran itu seolah-olah dosen atau guru gitu ya. Namun saya praktisi, saya lebih banyak di industri. Mungkin ada yang pernah pengalaman juga di industri, sehingga lebih banyak hal yang terkait dengan kegiatan di lapangan, praktek, praktisi. Namun demikian tidak menjadi masalah karena kita di sini adalah belajar bersama. Guys, terus kalian, sebelum kita diskusi tentang hal ini, kita biar semangat ya, biar gak ngantuk ya. Saya punya lagu penyemangat ini. Mungkin sebagian pernah mendengar ya, ini era-era tahun 90-an sih ya. Buya Hamka. Buya Hamka ini salah satu tokoh Muhammadiyah juga ya, jangan lupa ya. Beliau salah satu tokoh Muhammadiyah yang sampai hari ini masterpiece-nya, karya-karyanya beliau ya, ini sampai menjadi bagian dari kehidupan umat Islam, terutama dalam memberikan semangat ya, spirit untuk umat Islam di dalam bersungguh-sungguh berjihad di dalam Islam ini. Kita bersama-sama ya, berdiri semua ya. Nah, nanti bisa lihat di sini teksnya. Saya juga nggak hafal, namun ini untuk penyemangat kita. Kemarin waktu di Baitul Arqam PWM, saya putarkan lagu ini juga, Bapak-bapak, ada memori ya. Jadi, ini dulu lagu ini biasa didengarkan di radio RRI. Kalau sekarang PTDI. PTDI ada ya, RRI. Baik, mari kita simak dan kita ikuti bersama untuk menggelurakan semangat jihad. Mari Mas. Sambil semangat ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alam suci menyentuh kalbu berjuang, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Hukum Allah tegakkan, hukum Allah tegakkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Putri Islam harapan agama, majulah serta tegakkan persatuan dalam Tuhan. Mari kita memuji, mari kita memuja, mari kita memuja, mari kita memuja.
Kegemaran persatuan. Kalau Tuhan dalam suci menyentuh kalbu berjuang, maju serentak mencapai kemenangan untuk negara, bangsa dan keadilan. Panggilan jihad hidupkan, panggilan jihad hidupkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pemuda pemudi Islam bangunlah, panggilan jihad rampungkan, wasiat Muhammad peganglah, harta dan jiwa serahkan. Binalah persatuan, sirnakan perpecahan. Binalah persatuan, sirnakan perpecahan. Persatuan dalam Tuhan, dalam ilahi menuntut persatuan. Perpecahan meruntuhkan kekuatan, pertikaian menguntungkan musuh Tuhan. Hanya iman tauhid yang dapat menyatukan. Tuntutan agama menjadi tujuan. Panggilan jihad hidupkan, panggilan jihad hidupkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nikmat ya, kira sapi. Ulama pemimpin Islam dengarlah, demi agama sadarlah, bertingkat bertingkat demi agama sadarlah, bertingkat bertingkat ciptakan perdamaian, bertingkat bertingkat ciptakan perdamaian, bertingkat bertingkat ciptakan perdamaian. Kalam Tuhan dalam ilahi menuntut persatuan, perpecahan meruntuhkan kekuatan, pertikaian menguntungkan musuh Tuhan. Hanya iman tauhid dapat menyatukan. Tuntutan agama menjadi tujuan. Panggilan jihad hidupkan, panggilan jihad hidupkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panggilan jihad hidupkan. Allahu Akbar. Keringat dulu ya. Terima kasih, tergak ngantuk ini ya. Baik. Selanjutnya. Ada yang hafal lagunya? Saya yakin nggak ada yang hafal ya. Nggak, panjang ini ya. Tapi kalau biasa yang dengerin radio, ya biasanya sore atau pagi gitu ya, itu diputer itu. Kalau radio nasional kan RRI namanya. Nah itu biasanya. Masih kecil-kecil. Saya juga waktu itu masih kecil. Kamu malah belum lahir. Ada ya? Oh iya. Saya waktu itu masih SD soalnya. Sekarang saya 52. Jadi udah lewat ya. Namun ini memberikan inspirasi. Ya. Dan ini
Ini salah satu penyemangat saja, ya penyemangat. Baik, kita mulai. Terus kalian, temanya kan metode pembelajaran. Saya yakin sebagian besar sudah biasa mengelola training pelatihan, sehingga tentunya punya insight, punya pengalaman-pengalaman. Ya, dari sekian banyak pelatihan, tentunya ada hal-hal positif, ya, best practice, praktek baik yang bisa kita lanjutkan, dan tentunya juga mungkin ada sisi-sisi weakness atau kelemahan yang menjadi catatan evaluasi kita. Yang itu tidak boleh diulang kembali. Nah, tentunya di antara banyak pelatihan, training yang kita ikuti itu, kita punya standarisasi, punya semacam SOP. Kalau di MPK, maka acuannya kan di SPI itu ya. Dan itu sudah banyak dijelaskan bagaimana kita mengelola kelas, termasuk menggunakan metode pembelajaran yang tepat. Nah, pelatihan yang umum dilaksanakan kan Baitul Arqam ya, yang paling intens saat ini di seluruh wilayah Jawa Tengah itu Baitul Arqam. Nah, Baitul Arqam dengan sekian banyak peserta, biasanya berapa orang peserta Baitul Arqam yang diadakan di Kendal? 50 sampai 80. 80 ya, berarti klasikal ya. Memang kita melihat Baitul Arqam lebih cenderung sebagai bentuk peneguhan ideologi bermuhammadiyah. Beda dengan pelatihan seperti ini kan lebih kelasnya lebih kecil karena lebih ideal. Maksimal ya 30-40 sudah untuk kategori pelatihan ya, training of trainer itu sudah sangat ideal. Lebih dari itu tidak akan efektif. Harapannya apa? Nanti bisa saling interaksi. Nah, kita flashback saja karena semuanya adalah, saya pikir ini master of training. Pernah jadi MOT semua kan ya? Pengalaman jadi MOT pernah kan? Ada ya? Master of training ya. Artinya mengelola satu training. Ada yang bertugas menjadi mungkin moderator, ada yang bertugas menjadi imam training, ada yang fasilitator dan sebagainya. Nah, semua itu adalah perangkat ya. Perangkat-perangkat yang tentunya mempermudah kita dalam mengelola sebuah training. Nah, satu hal yang perlu kita pastikan bahwa metode pembelajaran dalam sebuah pelatihan atau mungkin kita lebih spesifik Baitul Arqam adalah metode-metode yang mix, yang variatif, tidak hanya satu jenis. Yang pernah dilakukan selama ini metodenya menggunakan apa kalau untuk Baitul Arqam yang ada di Kendal? Yang paling dominan apa, Pak? Ada Max, Mas. Mungkin biar bisa komen. Ada. Ini kita interaktif aja. Saya tidak akan. Oh, dia pakarnya soalnya. Mana kok disalah 3 nomor ya? Iya, siap. Monggo, Pak. Mas. Monggo, Pak. Komen. Metode pembelajaran yang pernah dilakukan ketika handle pelatihan. Yang paling dominan apa? Ceramah. Paling dominan. Kenapa kok dominan ceramah? Paling gampang. Paling gampang. Paling efektif? Ada diskusinya. Paling efektif atau paling gampang? Paling gampang dan paling efektif sudah. Benar nggak paling efektif ceramah itu? Paling mungkin saja dilakukan. Paling Ya, mungkin, paling mudah. paling mudah. Dan paling biasanya mono. Biasanya ngono. Nek arep mawawi adat kok kayak kualat gitu ya. Bid'ah itu. Muhammadiyah sih urusan bid'ah. Ada lagi, Pak? Mungkin bisa komen. Tidak setuju boleh. Ya, kalau menurut saya memang selama ini yang dilakukan ya seperti itu ya. Paling metode yang lain kan interaksi antar peserta, Ya. ya seperti itu ya, bisa dengan diskusi dan sebagainya. Ya. Tapi paling dominan tetap ceramah, paling dominan. Ceramah. Ceramah. Oke. Baik. Tapi di antara Baitul Arqam yang telah kita lakukan, pesertanya heterogen atau dominan mungkin kalangan muda dan sebagainya itu lebih senang dengan metode ceramah. Pernah nggak kita lakukan evaluasi? Ada semacam, kan biasanya ada harusnya, ya, ada semacam evaluasi dari penyelenggara. Apakah metode yang digunakan dalam pelatihan Baitul Arqam ini menurut Anda efektif, mudah diterima atau tidak? Pernah?
Saya kira kalau evaluasi kok belum pernah Belum. dilakukan secara spesifik ya. Oke. Jadi kita memang perlu untuk melakukan pengkajian kembali. Ya. Termasuk kita juga harus menyerap aspirasi peserta Betul. ya, seperti itu. Kita perlu masukan sebenarnya. Kita juga perlu melakukan pembaruan metode dan sebagainya supaya bisa mengikuti ya perkembangan yang terkini. Betul. Bagi masyarakat itu nyamannya, bagi kita, bagi peserta itu nyamannya akan seperti apa sehingga mereka bisa menerima, menyerap dan baik setiap materi yang disampaikan oleh pemateri. Baik, terima kasih. Yang lain, saya minta ada yang komen, Mas. Pernah menjadi ini kan? Apa namanya? Handle mungkin fasilitator atau mungkin apa gitu. Pernah? Moderator. Oke. Kan pernah ngalami itu. Kalau misalnya penceramah itu ngomong terus, itu kira-kira membosankan atau menyenangkan? Membosankan. Membosankan. Maka harus ada variasi. Ya, gimana caranya biar ada variasi biasa? Menyesuaikan peserta. Nunggu sampai ceramah selesai, baru ada tanya jawab atau bagaimana biasanya? Diselesaikan sesinya. Selesaikan dulu. Orang tidak cepat. Gitu Pak. Oke, terima kasih. Ini yang Mbak mungkin pengalaman handle training, enggak? Yang di Aisyah ya? Iya, Oh iya. Selama ini yang dikembangkan polanya, metode pembelajarannya seperti apa? Interaktif atau ceramah satu? Enggak, silakan. Kalau ini hari ini Aisyah sudah mulai mengembangkan dengan metode-metode yang lebih menarik ya. Apa itu? Seperti Wah. apa itu BA online, Oke. kemudian Oh, ini BA online. pakai Menarik. scan Apa itu? kemah kader. Wah, kemah kader. Dari akun kemah gitu ya. Oke. Pernah, Bapak-bapak? Oh, belum. Pernah? Oh, pernah. Kemudian Tetap ada ceramahnya. tetap ada ceramahnya. Oke. Memang metode yang dilakukan, tapi kan agak berbeda Agak dengan metode desain yang seperti itu. Oke. Jadi kalau saya itu BA itu kan ada training need assessment. Oh, oke. Ada analisa kebutuhan untuk training gitu. Jadi kira-kira saya nggak pernah. Iya, betul. Itu yang mau saya sampaikan tadi ya, bahwa biar efektif, kamu terus lanjut, Mbak. Misalnya kan ini untuk Baitul Akom karyawan itu berbeda dengan pimpinan misalnya seperti itu. Untuk guru berbeda dengan pimpinan gitu. Jadi training need assessment itu diperlukan supaya bisa mendesain atau merancang Baitul Akom, metode Baitul Akom yang harus digunakan. Jadi tidak sama. Pimpinan katakanlah gitu. Pimpinan itu tidak mesti seperti ini. Datangkan saja satu narasumber, kemudian kita bersama-sama diskusi, kemudian melakukan analisis, kumpulkan kita, kemudian menyampaikan berbagai hasil analisis itu, kemudian menimbulkan satu keputusan sama, satu kesimpulan sama. Itu bagi Aisyah sudah merupakan metode Akom. Ini contohnya. Tepuk tangan untuk Aisyah nih. Sudah selangkah lebih maju nih ya. Bapak pernah mengadakan TNA? Jadi training need analysis. Belum pernah. Nah, nanti belajar dengan Aisyah. Ya. Itu ada semacam ininya Bu ya, ada formnya ya. Ada formnya. Kemudian mendesain dan melaksanakan. Betul. Nah, luar biasa ini ya. Nah, ya. Kenapa perlu ada TNA? Supaya pelatihan yang mau kita adakan itu efektif sesuai dengan kebutuhan. Kita mengadakan pelatihan, wong sing dikai pelatihan orang butuh, kira-kira masuk enggak? Enggak masuk. Ini lagi download materi ini kok Aisyah masih laku. Ini agak timit-timit karena harus tekan finish Mas ya. Itu tanggal 5-6 Juli itu Aisyah sudah jaket-jaket di Jogja. Wah, luar biasa. Mungkin Bapak jadi observer ya. Pelatihan. Bocor.
Jadi betul sekalian. Ini saya ngomongnya ini bukan saya harapkan Anda tidak pasif ya, artinya boleh berpendapat. Karena ini kan semua master of training saya ngomong gitu. Jadi kenapa perlu ada TNI itu karena untuk mengukur sejauh mana kebutuhan peserta training. Metode pembelajaran apa yang akan digunakan nanti juga bisa melihat dari TNI-nya itu. Kalau batu rokom, sudah ada standarnya ya. Cuman kalau selama ini kita ikuti batu rokom kan monoton ya Pak ya. Paling itu udah ngantuk-ngantuk. Maka perlu ada TNI. Karena nggak ada yang salah kalau kita melakukan proses asesmen itu di awal kepada calon peserta batu rokom. Kira-kira materi apa yang saat ini sedang menjadi problem di masyarakat Kendal. Kan ada muatan-muatan lokal ya. Ada materi yang sifatnya sudah baku ya, ideologi Muhammadiyah dan sebagainya. Namun kan kita harus kontekstualisasinya kan daerah masing-masing. Kita nggak akan bicara ideologi Muhammadiyah secara global, tentunya sudah menjadi kesepakatan bersama. Namun yang lingkupnya di lokal kan kearifan lokal beda-beda. Kendal beda dengan Semarang, beda dengan Salatiga. Itulah yang menjadi objek. Ya itu nanti yang menjadi temuan di TNI itu yang akan dikembangkan dalam pelatihan itu. Sehingga peserta ikut itu dia merasa terlibat. Saya punya keinginan nanti pelatihan saya itu akan seperti ini. Dia ikut menentukan arah tujuan dari pelatihan itu. Saya pikir itu perlu dicoba Pak di Kendal. Dan mungkin nanti di Jawa Tengah kita juga sedang menyiapkan itu. Ya, bagaimana agar pelatihan itu efektif, tidak hanya datang, duduk, diam, ya ngantuk gitu ya. Karena saya yakin semuanya yang hadir biasanya ustadz, ya ustadzah, gitu, jadi udah sangat hafal. Ya. Kita buka Mas, next Mas. Nah, ini beberapa pendekatan dalam belajar yang tadi sudah dibahas. Ada kelebihan kekurangan yang bisa kita lihat. Ya, kalau ceramah, maka tentunya kalau seminar ya tentunya ceramah. Kalau paparan misalnya stadium general ya ceramah. Sambutan dari kepala atau ketua EDM tentunya juga modelnya ceramah. Ya. Itu artinya semua metode itu kita gunakan, ya mixnya. Cuman kita melihatnya nanti dari satu sesi ke sesi yang lain harus ada variasi. Kelebihannya kalau ceramah, ya waktunya lebih bisa dibatasi karena sudah ada ketentuan. Ya. Kekurangannya ya nggak efektif. Karena tidak ada interaktif, tidak ada pola flashback, ya hanya mendengarkan, cenderungnya hanya satu arah monoton. Maka ketika ceramah biasanya diakhiri dengan tanya jawab. Ya, biar menarik, sediakan door prize. Ya, maka nanti kalau ada bertom, biar pesertanya itu ada semangat untuk bertanya, siapkan door prize. Door prize-nya apa? Kipas boleh ya. Intinya sesuatu yang bermanfaat. Nah, buku biasanya ya. Buku. Syukur-syukur voucher belanja. Nah, ini salah satu kiat biar peserta aktif karena ada pancingan. Ya. Atau voucher menginap gratis di mana gitu kan ya. Ini salah satu variasi-variasi yang perlu kita pahami bersama sehingga karena tanggung jawab kita adalah memastikan pelatihan berjalan efektif. Karena sebenarnya duit opeh kita Mas, termasuk yang di sini kan uangnya banyak loh, ini biayanya banyak ya. Nah, kita nanti pulang nggak dapat apa-apa itu rugi. Nah, termasuk batu wartong juga pesertanya banyak, biayanya besar. Dapat door prize minimal. Ya minimal dapat door prize, gitu kan ya. Terus yang kedua metode diskusi kelompok. Saya pikir ini biasanya kan ada FGD ya, Focus Group Discussion, benar ya? Pernah ikut FGD ya? Kira-kira poin apa yang didapat dengan adanya FGD itu? Apa Mas? Tadi mana mic-nya? Mbak dulu mungkin ada FGD, kira-kira pernah ikut FGD kan? Biasanya itu melibatkan peserta aktif. Ya, yang apa yang kita ingin ungkap dari FGD itu apa?
Kenapa harus ada FGD? Kenapa ada diskusi kelompok? Tujuannya untuk apa? Untuk pendalaman materi, Pendalaman materi. kemudian pengkritisan apa ya, pengembangan masalah gitu nih. Oke. Dari situ tergali lagi. Ya, lebih dalam gitu ya. Oke, ada lagi yang lain, Mas tadi Mas. FGD. Ya. Artinya kita mengadakan FGD itu dengan satu tujuan, tidak hanya oh ini seperti inilah ada gitu ya. Masanya telah pemeta AI loh. Begitu saya. Terbaru itu. Ayo Mas, silakan. Menggali ide-ide Pak. Menggali ide-ide dari tema yang didiskusikan. Diskusikan. Masing-masing di grup itu kan cabang-cabangnya dari tema itu kita bersama-sama. Oke. Itu dari sisi materinya, pendalamannya lebih dapat gitu ya. Iya. Oke. Dari sisi peserta, manfaatnya apa FGD itu? Lebih mikir Pak. Iya. Jadi peserta nggak ngomong bagi grup itu kan potensi. Contoh di sini peserta di sini lebih banyak diam ketika dijadikan grup kan. Jadi orang lima yang diam itu pasti ada yang bicara. Atau Mas? Silakan apa? Pengalaman FGD pernah toh? Model? Ya, kira-kira apa yang selain tadi ya potensi, terus materi lebih dalam lagi yang kita dapat apa lagi? Mengambil kesimpulan pembahasan dari setiap kepala ide masing-masing dan disatukan menjadi satu kesimpulan. Oke. Ada kesimpulan bersama gitu ya. Iya. Jadi orang pemikir di UDW itu tapi ada satu kesimpulannya karena dengan hasil diskusi lebih banyak, lebih dinamis gitu ya. Oke. Terima kasih. Ada yang lain lagi? Mas Rahman, ini pakarnya ini pakar. Master of Training Master of setiap Training. kali ada yang mau Iya, kan ada ya. Iya, Mas sering diskusi ya kan ya. Nah, manfaatnya. Kita itu menggali dari materi yang telah disampaikan itu, kita mengulik kembali, jadi kita mengekspos lagi apa sih yang kita paham soal materi itu, dan di situ kita tuh yang nggak paham kayak yang tadi disampaikan yang belum dua itu kayak ada beberapa teman yang di grup kan ada beberapa teman ya, jadi teman yang paham, berita yang belum paham, yang paham ini semakin paham sama gimana gitu. Jadi ada kerja kelompok dan menghasilkan suatu hal yang dimana itu teman-teman itu menjadi tahu gitu. Terima kasih. Terima kasih. Itu benar semua. Tapi ada hal lain yang perlu kita pahami bahwa dalam sebuah FGD ada ya dinamika di mana pemikiran satu dengan yang lainnya bisa berbeda dan kita belajar untuk apa namanya ya, mengerti, memahami ya, dan juga tentunya kita bisa mensikapi cara pandang, cara pikir ya, dan juga tentunya pendapat orang lain. Dan itu di Muhammadiyah saya pikir sudah hal yang biasa. Maka salah satu cara untuk menetralisir sebuah permasalahan, maka forum group discussion itu menjadi salah satu jalan keluar. Karena di situ ada ruang orang untuk bisa lebih terbuka bicara dari pemikiran yang pemahaman yang dia miliki, kesempatan di situ kan lebih kecil ya. Biasanya berapa orang dalam FGD itu efektifnya? 30 orang satu kelompok itu enggak efektif. Mungkin minimal 5. Maka besok kalau ada acara Betul Rekom, ya ada sesi FGD, maka pastikan bahwa peserta semua bisa aktif. Paling tidak terpancing lah, ya. Maka ada fasilitator di situ nanti yang punya peran untuk menjadi apa namanya semacam penyemangat, ya. Bahasanya gitu kalau provokator itu negatif ya. Tapi ini positif ya. Untuk ya menjadi inisiator, ya, memancing orang untuk mengamukan pendapatnya.
terkait dengan tema yang sedang dibahas saat ini. Dan itu akan lebih menyenangkan karena semua peserta akan terlibat aktif. Dan Baitul Arqam menjadi lebih dinamis, tidak hanya ceramah tadi. Biasanya di sesi-sesi yang terkait dengan mungkin masalah politik, itu lebih menarik ya. Karena ada tema-tema yang terkait dengan masalah politik, maka buat aja kelas dengan sistem FGD. Kalau 5 terlalu sedikit mungkin lebih ramai 10 misalnya ya. Paling banyak 10 lah ya. Nah, pesertanya 50, nah, berarti ada 5 kelompok dengan tema yang berbeda-beda. Itu nanti akan lebih menarik daripada kita hanya sekedar ya ceramah. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, simulasi role play. Role play. Seperti apa role play itu? Nah, Aisyah. Sudah. Wah, ini saya mau minta komennya nih, Aisyah. Seperti apa? Ada acara sejarah Aisyah. Orang suruh baca sejarah selesai, 1 menit 2 menit. Tapi begitu dikasih role play, teman-teman ini itu kita dikasih dulu, cari kan, kemudian nanti membagi pemain peran, ada seperti apa, kemudian dipraktekkan role play-nya gimana, simulasi langsung. Begitu muncul kayak darah-darah gitu, itu kan darah. Nah, begitu main simulasi, akhirnya materinya masuk. Oh, saat itu saya berperan sebagai anak dan apa? Yang Walida dia seperti yang Walida dengan perannya yang kemudian nanti ada yang pakai kerudung seperti ini dan lain-lain. Itu kalau di Aisyah yang jadi semacam. Ini untuk sejarah Aisyah, tergantung temanya. Betul. Itu contohnya begitu. Ya. Oke, terima kasih. Sepertinya bapak belum pernah bapak sepertinya. Karena nggak pinter main drama bapak itu ya. Tapi itu perlu, ya. Apalagi yang di mungkin ortom, kalau Baitul Arqam ortom misalnya, maka itu pakai itu role play itu. Yang sudah pernah? Simulasi demo itu. Bisa ya, bisa. Mungkin berperan sebagai misalnya kepala daerah, yang satu sebagai mungkin anggota dewan, gitu kan ya? Bagaimana caranya itu di ICU? Ini Mas Wahid biasa seperti itu, Pak. Pakarnya kalau itu ya. Kita menyadari ya bahwa itu penting kan sebagai salah satu bentuk metode pembelajaran biar nggak monoton, nggak bosan. Dan orang akan lebih menjiwai dengan role play itu karena dia akan apa namanya ya, seolah-olah dia berperan seperti yang dia sampaikan, jadi tokoh seperti yang dia perankan, jadi Yahya Madahlan gitu kan, ya, menjiwai benar-benar jadi akan dapat di sini. Mungkin di Baitul Arqam biar nanti suasananya lebih dinamis, perlu juga itu Pak, buat seperti itu. Artinya mungkin memberikan kesempatan kepada peserta itu untuk lebih ekspresif ya di dalam menyampaikan pendapat melalui karakter-karakter tokoh yang dia perankan itu. Sehingga tidak hanya ya apa sekedar kognisi aja, namun ada satu karakter yang mungkin sempat dia dapat ya. Kan biasa kadang di beberapa apa namanya kesempatan atau mungkin orang-orang tertentu itu tapi kalau di Muhammadiyah nggak ada sih, tapi kalau di tetangga kita mungkin ya namanya karismatik seorang tokoh besar itu kadang ditiru sampai pakaiannya pun ya, cara jalannya pun juga kadang ya, cara ngomong juga ditiru. Namun di kita kan tidak seperti itu. Namun paling tidak pola pikirnya itu harus kita warisi. Pemikiran kayak mana seperti apa? Itu bisa kita lalui dengan metode pendekatan role play karena kita membaca biografinya. Maka nanti dia akan berperan seperti apa yang digambarkan oleh sejarah itu, seperti yang ada di Aisyah sampaikan. Role play, simulasi bisa juga dengan kita memberikan satu materi ya, mungkin yang biasa mungkin saat ini sedang hangat gitu ya. Jadi ada pro dan kontra. Ya, maka nanti ada kelompok yang pro, ada kelompok yang kontra, bagaimana ada pendapat yang berbeda, maka nanti bagaimana ada mediator, ada penengah dan sebagainya.
sehingga suasana lebih menarik, lebih apa ya istilahnya, orang tidak hanya sekedar berlalu begitu saja. Ini bisa kita lakukan ya di sela-sela atau salah satu materi kita buat dengan sistem role play tadi. Biasanya biasanya materi apa itu yang sejarah. Karena kan kalau Aisyah mendengarkan itu. Iya, sejarah itu biasanya kan hafalan ya, langsung yang kita ini kan kognitif aja. Namun ini tidak sekedar kognitif, namun memainkan peran, memainkan karakter akan lebih dapat karena ada penjiwaan di situ. Efektif. Teman-teman disiapkan dulu ya materinya, bahannya disiapkan. Nanti kamu berperan seperti sebagai ini. Perlu dicoba ya, dicoba nanti untuk kegiatan Betul.com next gitu ya. Nanti perlu ada pola pendekatan yang berbeda, tidak hanya ceramah. Mungkin awal-awal agak aneh ya, namun saya pikir menarik. Bahkan mungkin sebagian orang ada yang akhirnya menjiwai. Apalagi tokoh-tokoh kita ya. Di Kendal banyak tokoh yang masih aktif sampai sekarang kan? Ya. Nah, misalnya. Atau tokoh-tokoh yang besar ya, nanti beliau akan bercerita karakter-karakter yang beliau dapatkan dari idola-idola mereka. Oke ya, next mas, studi kasus. Nah ini kalau ini memang nanti lebih serius gitu ya, karena ada hal-hal yang khusus sifatnya ya. Nanti ada satu pembahasan, karena ini lebih sifatnya ke analisis, pengambilan keputusan ya. Memang ini akan banyak teori karena hubungannya dengan kasus-kasus tertentu, mungkin di Kendal misalnya yang saat ini sedang hangat apa misalnya ya, nanti dikritisi bareng-bareng. Apa itu? Nah misalnya itu ya. Kalau rata-rata di Jawa Tengah ini kan sedang darurat sampah misalnya, ya tidak ada salahnya mungkin nanti ada kajian tertentu khusus ya, seperti itu. Ada lagi ya misalnya, ini juga problem ya. Karena kader-kader kita mungkin perlu juga melek situasi sekitar, tidak hanya apa yang ada di dalam AUM ya, namun di luar juga ternyata lebih dinamis. Kemudian yang lainnya adalah problem based learning. Ini lebih banyak bicara tentang hal-hal yang sifatnya lebih dalam gitu ya, kritis, kreatif ya, kerja tim. Namun ada satu metode yang itu problem solving, misalnya dengan ada satu permasalahan, maka nanti mengemukakan pendapatnya untuk penyelesaiannya seperti apa. Ya. Manajemen konflik bisa juga ya digunakan di situ. Jadi banyak metode yang bisa kita gunakan. Kemudian ada e-learning yang ini saya yakin semuanya pernah mengalami karena kita kemarin COVID itu menjadi hikmah besar untuk pembelajaran kita ya. Bahwa ternyata ada metode yang bisa kita lakukan. Sekarang Zoom itu udah yang biasa, ya, Zoomiyah, jamaah-jamaahnya semakin banyak gitu kan. Artinya metode itu bisa kita gunakan ketika di situasi yang tidak memungkinkan untuk tatap muka misalnya, rapat misalnya juga bisa menggunakan Zoom dan sebagainya. Termasuk tadi di Aisyah sudah Aisyah pelopor sudah dilakukan karena ibu kritis biasanya ya, tidak mau terjebak pada satu monoton gitu ya Bu ya. Akhirnya muncul ide baru. Kemudian ada ini menggunakan tantangan ya, gamification ya. Mungkin ada permainan, ada semacam mungkin game-game dan sebagainya, sehingga itu nanti akan lebih membuat suasana menjadi lebih menarik. Ya. Mungkin ada kuis ya. Jadi kalau biasanya di beberapa tempat Betul.com itu ada kuis-kuis yang nanti itu berhadiah. Ya, jadi ada kuis berhadiah. Ya. Tujuannya apa ya? Biar peserta itu ada fokus. Ya. Jadi bahwa ada materi-materi tertentu yang perlu diperkuat. Ya. Ada satu materi yang perlu ditekankan. Maka dengan kuis itu akan membuat peserta untuk mencari tahu jawabannya seperti apa. Maka dia akan belajar. Ya. Kita berikan reward. Ya. Karena sudah berusaha maka kita berikan reward. Sudah pernah ya ada kuis-kuis ya?
Pernah. Aisyah juga pernah saya yakin. Nah, Aisyah pelopor ya. Oke. Hadiahnya malah kulkas kan ya. Hadiahnya kulkas. Sama televisi lah. Oke. Dalam bentuk Biasanya brosur. kocak belanja. Nah, lagi ibu paling senang belanja ya, walaupun selisihnya hanya beberapa, namun karena selisih itulah yang menjadi menarik ya untuk ibu menjadi tapi juga boros juga. Itu dalam bentuk brosur. Oke, ini terkait dengan metode pembelajaran. Saya yakin semua pernah dilakukan, tinggal bagaimana nanti kita menempatkan metode ini pada posisi, pada porsi, pada materi yang mana yang tepat. Kalau dari sekian banyak materi pelatihan tentang Baitul Arqam, ini kan disiapkan untuk Baitul Arqam nanti ya, studi Baitul Arqam. Itu kira-kira materi-materi yang bisa menggunakan studi kasus yang mana. Biasanya studi kasus itu diberikan untuk pendalaman materi yang lebih serius gitu ya, mungkin terkait dengan apa ya, mungkin materi-materi yang berhubungan dengan dinamika organisasi, mungkin apa itu ya, di Kendal mungkin punya satu problematika yang perlu dipecahkan secara organisasi misalnya, maka dengan studi kasus itu bisa dijadikan salah satu cara. Kemudian kalau dengan e-learning saya pikir karena kita saat ini situasi sudah normal ya, mungkin lebih banyak tatap muka. Ini sesuatu yang sifatnya khusus saja. Ya, mungkin jarak jauh, mungkin pemateri yang nggak bisa hadir kita hadirkan secara daring. Oke, sampai sini ada yang mau berkomentar silahkan. Ada? Ya, silahkan. Mana tadi? Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk memberikan itu memang kita butuh yang namanya metode. Apalagi tadi memang dari Asia ya luar biasa. Ketika kita memang menginginkan peserta nanti bisa mengena, bisa istilahnya benar-benar berisi, artinya benar menjalankan dari yang apa diberikan. Itu memang yang kita alami ya, sudah alami itu mengatur untuk waktu itu memang benar-benar di awal sudah dipersiapkan, karena jadwal yang biasanya sudah ditata sedemikian itu biasanya mengejar waktu. Ya termasuknya bisa jadi karena tidak tepat, salah satunya mungkin memulainya. Jadi ketika memberikan ya oyak-oyakan akhirnya berceramah saja gitu. Kalau memang dengan berkelompok itu memang sudah dipraktekkan membutuhkan waktu yang berikutnya itu enggak kesampaian juga. Salah satunya misalkan materi ini misalkan dengan berkelompok akhirnya ya mereka memang benar-benar aktif mengalami, misalkan membuat apa materi dari kanva ya yang sudah pakai HP itu, kemudian dipresentasikan itu memang benar-benar, tapi tidak semua karena waktunya, jadi tidak semuanya bisa presentasi dan tidak semuanya bisa praktek seperti itu. Itu yang ini waktu. Kemudian yang kedua itu tadi ketika role play itu benar-benar misalkan bisa bermain peran. Memang kita kesulitan mungkin memilah-milah materi, harus kita apa yang nanti harus itu perlu, tapi itu bagus. Tadi ya kurang. Ya, baik. Ini nanti berarti sesi yang kedua terkait penguasaan kelas, terkait manajemen waktu, terkait materi yang akan disampaikan, bagaimana nanti biar efektif, tidak bahasanya geladrah gitu ya. Maka harus ada pembatasan. Selama ini yang poin ini sudah clear ya, pembelajaran. Nanti saya yakin masing-masing sudah pernah ada satu insight, tinggal nanti bagaimana dikemas. Yang ceramah jangan sampai menjadi dominan, ya. Maka perlu ada cara-cara lain yang lebih
efektif dengan FGD. Maka FGD itu biasanya yang paling mudah, ya, peserta terlibat aktif, ya. Atau role play tadi, kalau memang itu benar-benar kita mau membuat suatu suasana yang seolah-olah menjiwai benar materi yang mau disampaikan dari sejarah tentang Aisyah atau Muhammadiyah, maka itu bisa digunakan. Memang perlu waktu ya, memang perlu waktu. Namun saya pikir itu bisa dilakukan mungkin salah satu misalnya di kelompok mana diberi tugas sehingga nanti dia bisa berperan itu, sehingga nanti yang lain bisa menjadi observer dan menjadi penanggap atas peran-peran yang dilakukan oleh kelompok tadi itu. Mungkin nanti di kelompok lain ditugasi di materi yang lain, ya, sehingga nanti semuanya akan terlibat aktif. Biasanya di Batu Warkom kan ada post test, pretest, post test kan ya. Nah, di situ nanti akan menjadi satu alat ya, parameter kita untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta terkait serangkaian materi yang diberikan. Termasuk tadi diawali dengan training need analysis. Jadi perlu ada satu mungkin semacam angket. Kira-kira materi-materi yang saat ini sedang di Kendal dan dibutuhkan untuk dijadikan satu pembahasan bersama apa? Selain materi yang sifatnya pokok. Tadi Gus Yunus sudah menyampaikan ya tentang hal itu, mungkin tentang materi-materi Batu Warkom ya. Jadi ada materi-materi yang sifatnya memang itu sebagai peneguhan penguatan kita, walaupun sudah sering kita dengar materi inti, ya, betul. Ya. Maka ada materi-materi yang sifatnya supporting yang bisa kita kembangkan, bisa kita olah biar lebih dinamis, ya. Next Mas, ya kita bicara tentang penguasaan alat data. Tadi yang disampaikan tentang manajemen waktu, salah satunya itu. Namun sebelumnya, bagaimana kita membangun koneksi dengan peserta? Nah, seperti ini saya nggak bisa kenal ini. Siapa namanya? Nah, bangun chemistry. Maka tadi saya awal dengan nyanyi bersama itu tujuannya apa? Fokus. Biar kita sore ini kita fokus. Ya, ada keterlibatan bersama. Namun saya belum kenal satu-satu nih. Maka kalau bisa, ya dibuatkan satu name tag. Nah, membuat masing-masing dikasih kertas, gitu ya. Nah, dan tidak hanya nama. Kalau hanya nama kan udah biasa tuh. Ya, depannya nama, di belakangnya dikasih. Ya, mungkin dia punya kalau mungkin semacam kata-kata mutiara, gitu ya. Nah, ya itu nanti akan dibacakan. Ya. Dan disampaikan, dipresentasikan. Kira-kira kata-kata itu memberi inspirasi apa pada yang lain. Walaupun biasanya kalau Batu Warkom lebih cenderung heterogen atau homogen. Heterogen itu misalnya ya antar pimpinan ya, kemudian tidak hanya satu AUM misalnya, tapi antar AUM misalnya. Biasanya gimana kalau di ada yang heterogen, ada yang homogen. Baik, lebih apa namanya ya, dapat kalau diakan secara heterogen karena sifatnya di samping juga biar lebih saling mengenal ya antar AUM sendiri ya, juga akan lebih dinamis. Ya. Aisyah punya sendiri. Oke. Maka salah satu cara membangun koneksi dengan peserta ya dengan ice breaking, contoh tadi nyanyi bersama tadi misalnya. Saya dengan nyanyi. Tujuannya apa? Biar kita ada perasaan. Ya, selain juga biar tidak ngantuk, gitu kan ya. Apalagi di menit-menit tertentu sore hari ya, jam-jam seperti ini. Nah, itu biasanya wayang ngopi gitu ya. Nah, gitu ya. Membangun chemistry. Jadi kopi keluar di wayah-wayah yang sore coffee break ada loh Pak ya? Iya. Coffee break. Nanti Pak setelah ini Pak. Digeser itu ya. Jadi penting ada satu mungkin teknis ya, bagaimana cara mengenal peserta. Antar peserta juga kenal, maka buatlah name tag itu dengan kertas ya, kertas terus nama, di baliknya ada kata-kata mutiara
dari masing-masing peserta. Contoh lah. Nah, contoh apa misalnya ya? Profesi aja, Pak. Profesi. Nama profesi repot, pilot, misalnya. Atau kata-kata hari ini. Intinya hal-hal yang membangkitkan semangat. Selama ini sudah seperti itu Pak, selama ini. Kalau ada training ada itu seperti itu ya? Sudah? Oh, semua sudah? Kalau di bapak-bapak, ibu-ibu sulit Pak kayaknya. Oh, sulit. Oke, mau mana ibu? Atau enggak sudah saling kenal? Ya, biasanya Agus Bengkel. Mungkin nama kenal ya, tapi yang sifatnya tadi mungkin kata-kata hari ini misalnya, atau pesan khusus untuk saudaraku misalnya gitu kan? Orang di bawah PCM kita bikin kontrak belajar, Pak. Kita bikin kontrak belajar, dia malah gini kok. Lah yo kalau kita melanggar apa mau disanksi? Kita udah tua-tua. Sanksinya apa? Oh, lu ngomong ya. Kasih Pak. Lah itu ini bapaknya dia. Bapaknya dia yang protes. Melanggar aturan tersebut. Sanksinya apa? Saya sebagai anak muda, sebagai master of training, mungkin sampai apa? Saya mau nyanyi nih harap. Sanksinya nggak boleh ngopi Pak, gitu ya. Ya ini apa namanya? Jadi ada satu apa namanya ya istilahnya mungkin pengalaman-pengalaman dari para senior itu yang memang mungkin dia perlu ruang untuk Soalnya dulu dia juga jadi emotif. Pengalaman anak muda. Pengalaman anak muda kalah tua, Pak. kalah tuh ya, kalah senior gitu ya, Kalah senior lah. kalah halu gitu ya. Pokoknya itu mungkin tua, aku yang punya motor tahu oke. Kalau seperti itu jadikan ketua kelompok aja ya. Jadi ada yang peserta-peserta Terus dominan. ini kita kasih kesan-pesan apa Nah. gitu, akhirnya dia terpaksa. Kadang ada orang-orang yang memang perlu diberikan panggung ya, di kesempatan karena mungkin terus mudah, mungkin pengen ngomong ada kesempatan mungkin ya. Maka dengan adanya forum FGD itu sebenarnya salah satu bentuk ya bahasanya katarsis sebenarnya. Tahu katarsis ya? Katarsis itu kesempatan kita untuk ngomong, untuk kadang orang kalau pusing itu dengan banyak ngomong itu selesai pusingnya. Karena idenya itu keluar semua, walaupun nggak ada artinya kadang. Ya. Nah, cuman yang menjadi masalah tidak semua orang mau mendengar. Alhamdulillah iki ketemu iki berarti nek mak pas waktu lalu iki berarti Maka ada yang namanya seni mendengar. Maka dalam sebuah training, maka ya tadi termasuk Mas Ahid itu adalah melayani ya dari para peserta yang mungkin merasa terkekang, merasa dibatasi, merasa mungkin nggak nyaman. Maka ya ini salah satu tugas kita. Ya, berilah kesempatan itu dengan forum ya, dengan FGD itu salah satunya. Ya, atau dia mungkin punya karya yang bisa disampaikan ide-idenya. Mungkin nggak pernah ada yang mau mendengar. Ya, di Muhammadiyah banyak orang pinter, tapi mungkin yang mau mendengar mungkin juga nggak banyak. Karena semua orang pengen kebelet, pengen ngomong kadang-kadang ya. Tapi yang mau mendengar itu nggak banyak. Nah, salah satu seni leadership adalah mau mendengar. Nah, saya yakin dalam forum pelatihan itu peran trainer juga bagaimana bisa mendengar aspirasi ya, mendengar aspirasi dan membuat satu skema agar mereka itu tidak merasa ya jenuh, nggak merasa terbatasi ya dengan tadi metode-metode yang bisa kita lakukan tadi, mungkin dengan ada diskusi kecil, mungkin kelompok-kelompok orang vokal itu jadikan satu aja misalnya. Jadikan satu wadah kira-kira nanti mau ngomong apa gitu ya, malah iya itu akan lebih apa namanya ya, keterlibatan mereka lebih dihargai ya. Tapi ini seni ya, seni mengelola kelas ya. Mengenal peserta itu penting ya, sampai Mas Fahid tahu benar karakternya karena mungkin sudah saling saking pahamnya karena sudah biasa
Nek rapat mungkin ya cara metode memimpin rapatnya mungkin dominan dan sebagainya. Tapi itu adalah sebuah kelebihan yang kita lihat ya di Muhammadiyah ini, menghargai orang lain. Karena kita nggak ada, apalagi kasta kan nggak ada ya. Nah, orang dia kan kasta. Kasta itu mau ngomong aja nggak berani kan kalau di atasnya itu. Apalagi orang Jawa yang keraton, jalan aja udah nunduk-nunduk. Lihat aja nggak berani. Nah, Muhammadiyah mendobrak itu semua kan, Kiai Ahmad Dahlan itu. Bukan berarti untuk frontal, namun untuk lebih terarah. Karena kita punya, namanya manusia punya potensi ya, termasuk potensi untuk berpikir radikal, berpikir yang out of the box. Itu bagaimana diwadahi, dan Muhammadiyah saya yakin sudah terbiasa. Pemikiran kritis itu sudah biasa di dalam Muhammadiyah. Sampai saat ini Muhammadiyah besar salah satunya adalah karena pemikiran-pemikiran kritis dari para pendahulu kita, termasuk bapak-bapak kita. Tinggal bagaimana kita akselerasikan, ya formulasikan dalam bentuk aksi itu ya. Nah, ini agak menyimpang nih, sorry. Nah, kembali ke sini bahwa sana untuk menguasai kelas salah adalah bagaimana kita mengenal peserta dengan baik. Tapi saya yakin kalau di daerah sudah kenal lah bapak kita seperti apa. Namun kalau diperlukan maka buatlah tadi nemtek supaya saling kenal. Mungkin antar PCM. Kendal itu ada berapa? Ada PCM berapa ya? 21. Sudah saling kenal semua mereka ya? Alhamdulillah. Oh, Kayaknya. alhamdulillah. Nah, pernah ada forum bersama PCM, Batu Warkom, sudah. Akan lebih baik kan misalnya ya tadi mungkin ada yang belum kenal, saling kenal, atau orto misalnya ya diadakan seperti itu ya. Intinya mengenal peserta itu menjadi penting ya, karena kita punya tanggung jawab agar peserta itu nyaman dalam kegiatan kita ini. Dengan kita menyapa langsung nama lebih enak, atau mas kan nggak enak itu. Tapi kalau udah kenal namanya kan siapapun orang kalau disebut namanya itu kan lebih perhatian gitu Bu, bener ya Bu ya? Budian lah, saya jadi tahu kan. Ya. Tanya Pak. Pelatihan sekarang kan waktunya menyesuaikan tempat penginapan misal. Oh. Check in jam 2. Ya. Check out jam 12. Ya. Jadi waktu pelatihan segitu tuh Pak. Biasanya begitu. Materinya 5, maka dipaksa tuh habis dulu 1, habis azhar 1, malamnya 2, paginya 1. Waktunya habis di materi nih Pak. Apakah materinya dikurangi atau metode ini menyesuaikannya bagaimana gitu Pak? Karena terbiasanya di BA PCM 5 materi Pak. Okay. Kamarnya 2 malam. Waktunya biasanya segitu Pak. Karena sebenarnya idealnya Batu Warkom itu 3. Nah, maka kita bisa mengenal dipadatkan gitu kan ya. Tapi itu memang nggak efektif sebenarnya, karena nggak ideal. Jadi ini sebenarnya menyalahi sebenarnya. Cuman karena daripada orang di BA gitu kan akhirnya kan ya. Daripada orang sama sekali ya. Maka beberapa materi itu sebenarnya hanya mengulang ya, hanya mengulang. Mungkin materi-materi sebenarnya hanya mengulang itu porsinya mungkin bisa lebih dibatasi. Karena saya yakin semua orang sudah paham ya tentang apa namanya, mungkin terkait dengan biasanya apa materi yang sudah semuanya tahu itu tentang materi apa ya? Mungkin Islam Muhammadiyah misalnya tetap ada, cuma sebenarnya hanya insight saja ya, mungkin lebih banyak ceramah saja. Ceramah kan mudah dibatasi ya, ceramah mungkin ngomong 30 menit maksimal ya. PPT aja. Oh enggak apa-apa. Karena kita mau mengajar efektivitas pelatihannya, bukan pematerinya. Materinya menyesuaikan kebutuhan kita. Kalau di Muhammadiyah itu kan
materi inti apa saja, ideologi misalnya. Ideologi itu kan ada, kita kan berarti ada membicarakan tentang dokumen Muhammadiyah itu ada banyak. Ambil aja salah satu gitu. Kalau di Aisyah itu begitu. Jadi ada materi inti, ideologi, keislaman, organisasian, itu materi inti. Di dalamnya itu temanya macam-macam itu Pak. Ada 7 dokumen, ada MKCH, ada anggaran data, ada. Pilih salah satu aja, satu udah materi inti satu. Nanti materi keorganisasian satu, materi satu. Biasanya kalau sih seperti itu. Ya, itu sama sebenarnya, sama di silabus itu sama. Ada materi-materi yang sifatnya itu memang selalu ada di Baitul Arqam. Ya. Boleh beda-beda juga berarti kan Pak? Boleh beda-beda juga. Variasinya bisa, penekanannya bisa sesuai dengan mungkin tadi waktu tadi ya, yang lebih kira-kira urgent disampaikan yang poin apa kira-kira. Kalau pembagiannya gini, misalnya di BA pimpinan itu berarti yang materi ke ideologinya berarti ambil yang misalnya MKCH. Tapi nanti di karyawan itu untuk BA karyawan misalnya karyawan AUM itu materi intinya yang ideologi berarti tentang pengenalan Muhammadiyah, Aisyah misalnya seperti itu gitu. Jadi kayak seperti kalau saya melihat kok lebih efektif seperti itu. Nah, persoalan boleh apa tidak itu kan nanti tergantung di SPM ya, karena ini kita masih punya PR untuk membaca SPM gitu kan. Kurikulumnya kan justru sudah tertera. Saya kira malah seperti itu. Kayak misalnya materi pendukung itu, ya kalau di karyawan berarti materi teknis tentang apa yang dibutuhkan sesuai dengan asesmen tadi itu. Tapi kalau pimpinan berarti metodologi manajemen konflik misalnya seperti itu kan bisa. Jadi tergantung sebenarnya bisa. Maksudnya kita tuh perkadean hari ini tuh materi kurikulumnya kita pakai, tapi nggak usah terlalu ribet harus ini semua ada kan enggak. Kita pilih sesuai dengan kebutuhan. Itu menurut pendapat saya yang dijalankan di Aisyah. Seperti kurikulum belajar kan juga dinamis kan saat ini Pak ya. Kan mengalami satu perubahan-perubahan karena tujuannya sebenarnya kan karena biar adaptable dengan perubahan dunia, maksudnya pendidikan ya. Nah saya pikir juga dan selama ini tidak ada yang ini kan bukan kitab suci ya. Nah, silabus SPM bukan kitab suci ya. Quran Sunnah, Quran hadis sudah bagus. Tapi kalau untuk pelatihan itu sifatnya kan bagaimana kita membuat orang lebih mudah mengenal tentang materi yang kita sampaikan. Ya, maka prinsipnya karena sudah dipadatkan Mas, itu sudah agak ideal sebenarnya. Nah, itu Pak. Jadi penguasaan kelas ini kan tergantung waktu. Betul. Sedangkan waktunya tadi sangat nggak ideal tadi, nggak bisa tadi ya. Artinya nggak mungkin 5 itu kalau Bapak diajak mikir malam ngantuk, kita takut dolim gitu kan Pak. Iya kan Pak? Siang mikir gawean. Nah, duhur harus sudah penutupan. Khawatirnya peserta sudah dikenali langsung penutupan. Maka tadi training need analysis itu salah satu alat kita untuk mendetek sejauh mana kepentingan yang akan kita dapat dari pelatihan. Tidak ada salahnya kita minta feedback dari calon peserta Baitul Arqam. Misalnya dari BCM, Pak kira-kira kan mereka udah pernah ikut BA atau kira-kira materi-materi yang paling penting di sini apa aja Pak? Semacam nanti ada semacam polling, tidak apa-apa. Dan BA itu sendiri kan bukan selesai kan BA-nya masih ada lagi kan, besok lagi kan. Kalau saya mikirnya malah teknik ini harusnya dimengerti oleh ngapunten ya Pak, pemateri. Jadi kan beliau dikasih waktu 1,5 jam. Maka bagaimana kelasnya itu bergerak ya tergantung pematerinya kan. Pemateri ikut penyelenggara. Artinya kita yang bertanggung jawab. Pemateri harusnya ikut. Pak nanti polanya seperti ini. Biar materi juga belajar ya, belajar menyesuaikan kebutuhan dari peserta.
Daripada tadi dia ngomong nggak ada yang dengerin apa? Nggak efektif, nggak ada apa namanya respon. Maka kenapa di organizer adanya trainer, ada MOT? Itu pentingnya salah satunya adalah berperan untuk menyambung lidah antara kepentingan peserta dengan materi yang mau disampaikan oleh pemateri. Termasuk yang membuat desain pemateri itu manut, Mas. Pak, nanti buat seperti ini, manut. Kalau beliau punya materi andalan di BAP itu ya Pak. Oh, yang itu selain dari voting. Sampaikan, maka tadi dengan training need analysis kita ngomong dengan data. Pak, yang dibutuhkan audiens saat ini itu seperti ini, Pak. Yang ini jangan begitu aja. Berarti pemateri ini orang pernah upgrade. Nah, itu salah satunya. Lah, kula boten wani ngomong karo Pak Isan, Pak. Kalau kita ngomongnya ada data, saya yakin bahwa Bapak juga akan ngerti. Karena Bapak kita itu cerdas. Bukan, kita kan nggak taklid kan ya, meskipun jauh kan nggak. Boleh kritis kan dengan senior kita, ya, dalam rangka untuk memperbaiki sistem yang sudah mungkin kita anggap kurang baik. Maka training need analysis itu menjadi salah satu alat. Nah, jadi Pak kita ini dan buktinya mana? Ya ini Pak polling dari PCM. Ya, materi yang diinginkan seperti ini, seperti ini. Saya yakin bahwa kita akan mengerti. Kenapa selama ini terusnya yang disampaikan itu karena tidak ada yang ngasih masukan. Nggak ada yang berani juga mungkin. Sehingga sudah merasa ini yang paling benar, paling up to date, ya, paling pas. Padahal di lapangan tidak. Ya, karena bapak-bapak keterbatasannya juga mungkin tidak sempat menyerap yang di lapangan. Nah, maka tugas kita selaku penyelenggara memastikan kebutuhan dari peserta. Manajemen waktu memang menjadi problem karena sekali lagi tadi kalau batu atom yang kita laksanakan saat ini hampir semuanya tidak sesuai dengan SPM kita karena 3 hari minimal saja. Baik kalau Darul Arkom itu seminggu kalau salah, ya. Berapa hari Pak? 2 hari 1 malam. Darul Arkom 3 hari. Yang itu yang sekarang Pak, yang dulu Pak. Darul Arkom itu 5 hari Pak. Saya baca di SPM-nya. Oh yang dipadatkan masalahnya. 3 hari Pak. Oh yang PT. Ya, PT 4 hari 3 malam. Nah, itu yang ideal. Tapi kan kita kegiatannya di daerah kan ya waktu, tenaga, finansial itu yang paling utama kan, maka dipadatkan. Jadi bukan berarti kemudian dipadatkan kemudian kita menganggap materi yang lain tidak penting, tidak. Namun teknis tadi, poin mana yang harus kita optimalkan, dominasi materi mana yang kita perkuat, maka dengan adanya training need analysis tadi menjadi alat kita. Kalau di MM, DAD berapa hari Mas? 4 hari ya? 4 hari. 4 hari 3 malam. Itu jadwalnya 4 hari 4 malam. 4 hari. Dilaksanakan 2 hari. Materi proposal kan. Proposalnya 4 hari. Oke, berarti waktu sifatnya memang sudah ada standar. Cuman kita bagaimana membuat materi yang padat, yang panjang, ya, dengan materi pemadatan karena waktu. Maka tadi dengan adanya training need analysis, materi-materi yang paling dibutuhkan saat ini, maka kita perkuat dengan metode-metode mungkin dengan FGD, dengan waktu yang lebih panjang. Tapi materi yang sifatnya hanya insight, hanya sekedar refreshing, mungkin mengingat kembali saja tentang sejarah Muhammadiyah misalnya, ya tidak perlu panjang-panjang. Sifatnya hanya insight saja. Maka kita nanti bagaimana peran trainer memberikan masukan kepada calon pemateri bahwa nanti settingnya Pak akan seperti ini. Settingnya akan seperti ini, maka nanti otomatis harusnya pemateri akan ngikutin karena sudah ditentukan waktunya sudah padat Pak, nanti kalau terlalu panjang nanti akan otomatis
Nah, seperti ini. Dampaknya nanti akan materi yang lainnya akan terkurangi waktunya dan sebagainya. Nah, selama ini itu yang kelihatannya belum kita lakukan. Karena biasanya kita hanya kirim surat atau hanya Pak isi materi ini Pak WA gitu ya. Nah, kadang kisi-kisinya pun kita nggak ngasih kadang, hanya tema besarnya. Iya ya. Oh, peneguhan ideologi Muhammadiyah. Dah, nanti bebas pematerinya mau cari materi apa. Padahal yang kita inginkan harapannya adalah mungkin di AUM misalnya dengan setelah Baitul Arqam itu komitmennya di dalam Muhammadiyah semakin kuat. PAP otomatis hadir ya tanpa dia. Ya harapan kita seperti itu. Tapi itu nggak kita sampaikan ke pemateri, maka ya nggak. Mungkin materi itu nggak akan keluar. Nah, misalnya dengan training need analysis yang Aisyah lakukan itu akan lebih efektif. Banyak materi-materi yang diinginkan oleh jamaah itu seperti apa. Di PCM misalnya problemnya akan beda dengan mungkin yang di AUM misalnya. Nah, memberikan kesempatan orang untuk memberikan masukan terkait dengan kepentingan yang akan diangkat dalam pelatihan itu sendiri. Dan yang lain, yang ketiga adalah variasi media alat bantu. Saya yakin ini sekarang semua sudah canggih ya dengan alat-alat bantu yang kita miliki. Otomatis selain seperti ini, kemudian ini ada lagi media apa nih Mas? IT ya. Nah, ini salah satu terobosan juga ya. Kemudian media-media lain mungkin ya apa namanya termasuk penataan tempat ruangan ya. Kenapa dibuat U-shape seperti ini? Ya, kenapa tidak berjajar? Itu ada kepentingannya kan? Ada. Ya. Kenapa dibuat U-shape seperti ini? Ya, Ya, semua bisa berinteraksi dengan mudah, saling kalau ada pendapat saling bisa counter, saling bisa ini. Tapi kalau satu arah ke depan, yang belakang biasanya ngantuk. Keterlibatannya menjadi kurang. Nah, kemarin di Ideopolitor BWM juga semuanya U-shape kan kemarin. Mana ikut di mana? Kendal ikutnya di Karesidenan mana nih? Ada yang kemana? Dari mana sih? Ideopolitor di Semarang gitu. Oh, yang di Rumani. Oh, di Rumani ya. Baik. Itu yang pertama kemarin, dan setelah itu dibuat U-shape semuanya. Biar bapak-bapak juga bagaimana biar ada satu apa namanya ya keterlibatan. Walaupun semua sudah senior, sudah pinter-pinter ya, namun dengan model-model yang menggembirakan, bapak-bapak juga senang gitu. Biar mungkin semangatnya kembali apa namanya bangkit gitu ya. Termasuk nyanyi yang Hamka tadi ya. Next Mas. Nah, keterlibatan aktif peserta. Nah, ini saya pikir salah satu cara tadi dengan metode pembelajaran yang kita sesuaikan kebutuhan FGD, penataan ruangan yang lebih mendukung ya. Tujuannya agar semua peserta itu bisa ada satu kesempatan untuk tampil. Ya, minimal berpendapat. Ya, minimal tidak ngantuk gitu ya. Dan minimal juga nanti ada merasa dihargai karena harus meluangkan waktunya ya toh, meninggalkan keluarga 2 hari 1 malam ya. Tapi di pelatihan orang yang gagas itu kan ya wah nek manfaatnya gitu berarti. Tapi dengan diberikan kesempatan, diberikan ruang ya untuk bicara, untuk saling mungkin berpendapat tuh mereka akan lebih senang gitu ya. Karena saya yakin mereka akan punya pengalaman dari pelatihan atau Baitul Arqam itu. Nah, syukur-syukur tadi dengan materi-materi yang khusus, ada role play misalnya tadi, akan lebih wah ini beda dengan materi sebelum-sebelumnya. Body language saya pikir ini ya karena jam terbang aja ya. Jadi yang sudah biasa public speaking ya mungkin ikut kursus ya public speaking dengan kemarin di Ideopolitor yang dilaksanakan di MPK BWM ya. Kemudian terakhir kemarin ada kegiatan apa namanya untuk UPP itu Ideopolitornya kita mengundang profesional ya. Jadi ada yang dari pengusaha ya bicara tentang terkait dengan
bisnis di Muhammadiyah, ya, berdasarkan pengalaman. Ya, jadi tidak teori lagi, ini pengalaman. Ya sukses di situ dihadirkan. Kemudian ada yang public speaking, memang dia sudah punya jam terbang menjadi konsultan di beberapa perusahaan, dihadirkan. Tujuannya apa? Biar nggak bosan. Karena kita yang sering kita undang materi-materi yang hadir pematerinya itu kan biasanya sudah kita kenal, Pak. Sudah sering kita dengar itu. Maka sekali-kali hadirkan pemateri-materi yang bisa menyemangati. Kendala ini kan banyak pengusaha ya. Hadirkan aja pengusaha untuk bicara terkait dengan mungkin Ketuanya pengusaha. oh iya. Misalnya apa YouTuber misalnya gitu kan ya, tidak ada masalah kan. Nah, kan menarik. Jadi dalam satu materi pelatihan itu ada satu hal yang membuat orang pengen penasaran, pengen ikut gitu ya. Karena ada materi yang mungkin beda. Walaupun mungkin biayanya agak sedikit mahal. Kemarin itu yang dihadirkan di PWM itu biasanya dia sekali tampil itu 10 juta, 20 juta. Tapi karena Pak Dodo udah kenal temennya, jadi ya harga persahabatan. Contoh hasil seperti itu, ya, misalnya. Dan saya yakin kalau besok mau diundang juga nanti kita sampaikan ke Pak Dodo karena beliau banyak kenalannya, dia pengusaha loh. Misalnya diundang ke sini. Jadi mungkin ada hal yang lain ya, yang sedikit dari sudut pandang yang berbeda bicara tentang bisnis di Muhammadiyah. Kalau sama ini mungkin sepatutnya kalau majelis ekonomi kan ya sudah punya ini kan ya, punya program kerja. Biasanya kan sudah biasa. Namun kalau yang ngomong adalah pelaku usaha sendiri, bukan lagi program lagi, namun dia sudah mengalami mungkin jatuh bangun. Saya yakin di Kendal banyak ya pengusaha-pengusaha bisa jadikan satu mungkin bisa jadi mentor, bisa jadi mungkin motivator gitu ya. Makanya diundang itu ada 3 kemarin ya. Ada yang motivator, ada yang memang konsultan, satunya adalah konsultan manajemen diundang. Karena bicara tentang organisasi, ya ini memang sedang dilakukan saat ini kan sedang gencar-gencar KPI kan ya. Ya mungkin sampai bosan KPI apa karena itu hal baru. Apalagi di Muhammadiyah mungkin selama ini sudah merasa sudah terstruktur tertata. Namun ternyata dengan KPI itu akan banyak terungkap kinerja, walaupun itu pendekatannya sangat teknis ya, karena industri. Namun itu untuk jangka panjang organisasi ke depan itu menjadi penting. Karena alat ukurnya salah satu dengan KPI itu sendiri, pengisian, pencapaian target, yang mungkin nggak biasa kita lakukan. Karena kita mengalir saja. Kita kan nggak pernah bicara tentang pencapaian jumlah jamaah PAP, kira-kira mungkin tahun depan harus meningkat berapa. Maka kemarin ketika dipotret oleh salah satu tokoh jurnalis Muhammadiyah ini, hanya berapa kemarin Pak itu? Anggotanya berapa itu? Dipotret nasional itu dalam skala politik yang kemarin ya. Nah, itu salah satu. Ya, maka dengan pendekatan organisasi, menghadirkan orang yang bicara tentang manajemen organisasi akan lebih menarik. Kemarin dihadirkan itu. Dan Bapak juga senang Bapak. Dan itu di luar konteks kita selama ini mengenal organisasi. Maka besok di Batu Arkom perlulah diundang pemateri-pemateri yang mungkin dia menjadi outsider dari Muhammadiyah. Biar bicara melihat mengkritisi Muhammadiyah seperti apa, tidak ada masalah. Mungkin di Ortom tidak masalah. Tapi Bapak ada yang resisten nggak misalnya menghadirkan tokoh-tokoh yang mungkin di luar Muhammadiyah? Mungkin dia simpatisan dia. Saya pikir itu menarik, perlu dicoba juga. Ya. Tokoh di luar, ya, biar subjektivitasnya
kurang ya. Karena nanti dia akan menilai dan kita minta bantu mengasesmen organisasi Muhammadiyah selama ini sudah sejauh mana menurut outsider itu hanya sebatas untuk umpan balik ya. Kita Pernah narasumber dari tokoh di luar Muhammadiyah, tapi justru malah kurang produktif soalnya hanya ngapi-api tok. Oh iya. Kampung. Mungkin pesannya nanti siapa nah, itu mungkin salah pesannya gitu. Ternyata berbeda. Nah, kemarin itu disampaikan itu. Jadi dan itu bukan opini yang disampaikan. Tapi berdasarkan data. Ya, pengalaman karena dia konsultan di beberapa perusahaan. Karena Muhammadiyah ini kan sebenarnya juga kalau dilihat dari sisi bisnis kan perusahaan besar ya. Kita punya berapa triliun itu kemarin ya, yang sempat naik daun kan BSI sampai itu kan punya 14 triliun ya. Ini kan korporasi besar Muhammadiyah itu. Jadi kalau menghadirkan orang yang bicara tentang Muhammadiyah dari sudut pandang yang berbeda tentang organisasi, saya pikir sah-sah saja. Karena ke depan kita tidak akan lepas dari itu. Jadi Muhammadiyah hari ini tentunya akan lebih transparansi ya dalam mengelola dari sisi pertanggungjawaban asetnya, jamaahnya. Maka kemarin PWA mencanangkan untuk setiap daerah ada target peningkatan katamnya. Di Kendal berapa katamnya? Kartu tanda anggota Muhammadiyah. Sudah habis? Ya, 15 menit lagi ya, untuk okay. diskusi ya Pak. Ini peran mediator. Ini langsung diskusinya langsung ya. Nah, contoh seperti itu ya. Oke, next feedback evaluasi ini penting, maka ada pre-test, ada post-test itu menjadi penting. Ya, maka pre-test post-test itu dibuat sesuai dengan TNE tadi. Kepentingan kita apa? Ya, pelatihan kita yang mau kita angkat materi-materi ini terkait dengan penguatan di poin apa. Maka tuangkan di pre-test. Jadi pre-test tidak harus sama terus ya. Bisa beda-beda sesuai dengan pemateri dan penekanan kira-kira isu aktual yang ada di Kendal misalnya terkait masalah apa. Sehingga kegiatan Baitul Arqam kita itu tidak hanya formalitas, namun akan memberikan nilai tambah, added value kepada peserta dan kita sendiri. Ya. Maka pre-test, post-test ini tidak hanya secara kertas yang kemudian ditumpuk, disimpan, namun menjadi bahan evaluasi untuk Google Form, ya, untuk nanti bisa dibuka kembali, ya, di forum-forum yang lebih terbatas. Oh ini dari Baitul Arqam terkait ternyata masih banyak yang belum paham tentang MKCH. Saya kira belum semua anggota Muhammadiyah paham tentang MKCH. Tanyain. Ya, no. Tapi kan itu kepentingan kita bukannya sekedar pengetahuan, tapi kan menjadi sebuah kebiasaan. Ya. Namanya aja matan dan keyakinan itu Muhammadiyah. Jadi bagaimana itu terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Next Mas, cukup ya? Oke, cukup ya. Silahkan ada yang ingin berpendapat, mungkin karena kita semua master of training, maka tadi beberapa poin yang penting yang kita belajar hari ini adalah TNE. Ini Aisyah punya praktek baik. Nanti silahkan bisa diskusi khusus polanya seperti apa. Ada contohnya nggak TNE-nya? Ya, ada. Ada kalau di biasanya ada. Ya, nanti mungkin di kesempatan next mungkin nanti bisa di-share ya, Bu ya. Nah, nanti di forum mungkin di Ortom ya. Di AD pun saya pikir juga perlu ya, misalnya IMM, pemuda biasanya Baitul Arqam, perlu juga ada TNE. Kalau di industri itu sudah hal yang biasa. Karena ini hubungannya dengan apa? Finansial. Karena training itu butuh biaya besar. Industri itu kalau mengeluarkan biaya itu dihitung dulu. Kenapa harus ada pelatihan ini? Oh, karena ada temuan di lapangan, misalnya ada mesin tertentu ini rusak. Cara pengatasinya gimana? Nah, ternyata perlu belajar ini itu. Maka perlu ada pelatihan.
mendatangkan ahlinya yang membuat mesin itu. Jadi pelatihan diadakan karena ada sebuah kepentingan. Nah, Baitul Warqam diadakan karena apa? Kewajiban dan kepentingan kita untuk memastikan anggota kita semakin teguh pendirian dalam bermuhammadiyah. Maka materi-materi itu harus dikuatkan, diinternalisasikan dalam bentuk tadi diskusi kelompok, role play, tanya jawab yang lebih. Biasanya kan ada Fathul Qulub juga malam itu kan pendalaman ya. Ya mungkin materi yang sifatnya insight bisa dilakukan di Fathul Qulub itu misalnya. Atau kajian setelah sholat ya. Mungkin materi-materi yang sifatnya hanya pengetahuan umum sampaikan di acara itu. Jadi yang mungkin tadi waktunya bisa walaupun terbatas namun bisa dikemas di mungkin kultum ya, atau mungkin biasanya ada pendalaman ayat gitu ya, seperti itu. Jadi banyak variasi yang bisa kita lakukan dan sekali lagi membutuhkan kreativitas dari masing-masing kita. Dan tidak ada yang salah dalam sebuah proses belajar. Karena belajarnya orang dewasa itu yang saya dengar maka saya apa Bu? Kalau saya dengar maka saya lupa. Betul enggak? Kalau saya dengar maka saya lupa. Kalau saya lihat maka saya ingat. Maka perlu ada visualisasi. Nah, saya cuma ngomong toh, saya yakin jenengan nanti lupa. Keluar dari sini hilang semua udah. Kalau saya dengar maka saya lupa. Kalau saya lihat maka saya ingat. Kalau saya praktekkan maka saya menjadi bisa. Kalau praktek terus-menerus akan menjadi expert, ahli. Setuju? Kalau saya dengar, saya lupa. Saya lihat, saya ingat. Kalau saya praktek, saya bisa. Kalau praktek terus-menerus akan menjadi ahli. Biasakan jadi MOT. Gitu ya. Ini saya pikir ini metode belajar orang dewasa, ya, pedagogik gitu ya. Jadi pendekatannya kalau hanya ceramah, saya yakin pasti. Maka kalau ceramah ya diimbangi dengan ada PPT. Maka pastikan pemateri itu membuat PPT. Nek ndak iso dibuatkan panitia. Pak, materinya Pak, kita buatkan PPT. Supaya apa? Pesertanya ada satu interaksi, bisa lihat. Nah, syukur ada prakteknya. Maka praktek dengan apa tadi? Role play. Diskusi kelompok itu praktek baik karena orang saling berpendapat. Mudah-mudahan cukup ya dari rasa ini. Terima kasih. Mudah-mudahan ini nanti bisa kita praktekkan ya. Terima kasih. Kalau ada kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ari. Tanya jawab nih Pak atau cukup ini. Cukup. Langsung tadi ya. Oh iya. Terima kasih untuk materi yang luar biasa ya. Materi tersebut adalah digunakan untuk bekal teman-teman nanti ketika jadi MOT, bagaimana cara metode pembelajarannya, apa saja media-media yang bagus dan pas untuk digunakan ketika nantinya ada kegiatan Baitul Arqam. Terima kasih untuk Pak Ari ya, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk narasumber sore ini dan juga fasilitator. Acara setelah ini adalah istirahat. Kalau saya sampaikan beberapa hal. Yang pertama, di rangkaian acara jam 3 itu ada politik ya. Tapi ternyata kayak keluar-keluar ya, saya memang perlu bikin klarifikasi kan, jadwalnya itu lupa belum saya ini, saya lupa bahasanya itu. Ya maklumlah sekarang dengan pendidikan saja dipangkas. Urusan pendidikan saja itu dipangkas, apalagi cuma politik. Mengingat keterbatasan anggaran, ya caranya kita itu cukup buat saja kan. Tapi saya nanti malu lamanya ada rombongan sama mobil. Untuk istirahat ibu-ibu sudah disediakan di Terminal Kodex, itu ada 3 tempat tidur.
cukup 4 orang. Nanti kalau misalkan ada yang datang lagi bisa tambah kayak bisa ada masalah. Bisa sampai 5 orang, 6 orang pun juga bisa. Oh, tapi kalau menambah personil. Mbak Ali Mbak Oh gitu, hitungnya bergilir. Ya, nanti untuk yang bapak-bapak di dormitory ya, di dormitory apa namanya, room itu ada 16 tempat tidur, itu semuanya nanti bisa nampung di sana semua. Yang penting bisa tidur nyenyak. Kalau misalkan nanti apa namanya ada yang dapat tempat tidur, nanti saya tempat tidur. Ya di dormitory room ada 16 tempat tidur. Untuk makan malam nanti sudah ready ya, jam 6:30 insya Allah sudah bisa di sini, dan nanti kita masuk materi ketiga jam 7:30. Silakan nanti setelah ini istirahat, mandi segala macam, biar nggak kira-kira nanti kesininya sekalian makan malam sama persiapan untuk materi yang ketiga. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.